Dalam rangka penyaluran dana BOS tahap 2 tahun 2021, sekolah yang telah ditetapkan sebagai penerima dana BOS reguler Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Cinitnit. Masih bersama saya Rizal Gibran. Halo, apa kabar buat seluruh pengelola BOS dimanapun Anda berada, yang berada di timur, utara, barat, dan selatan. Halo, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan masih menunggu kejelasan kapan pencairan dana BOS tahap 2. Barangkali sama seperti saya. Pada video kali ini, saya akan berbagi informasi terkait info terbaru dari portal BOS Kemdikbud, kemudian juga terkait surat edaran dari Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah tentang pelaksanaan penyaluran dana bantuan operasional sekolah tahun 2021. Seperti apa informasinya? Seperti biasa, saya ingatkan buat Bapak dan Ibu semuanya yang belum mensubscribe, ayo dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, dan yang sudah silakan tekan tombol like, share, dan aktifkan notifikasinya agar Anda menjadi orang yang pertama mengetahui informasi yang akan saya berikan berikutnya. Baik Bapak dan Ibu, di portal BOS Kemdikbud di menu beranda di sini ada konfirmasi penyaluran dana BOS. Ini barangkali ini dalam rangka maintenance atau juga perbaikan, dan di sini dikatakan bahwa dalam rangka perbaikan layanan penyaluran serta monitoring dana BOS, maka dimohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk segera melakukan konfirmasi penerimaan dana BOS reguler kinerja dana afirmasi tahun 2020-2021 pada menu konfirmasi dana BOS. Konfirmasi ini ditunggu selambat-lambatnya 6 Mei 2021 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Demikian disampaikan, dan besar harapan kami agar proses konfirmasi ini berjalan dengan lancar dan tepat waktu. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Ini konfirmasi ataupun juga konfirmasi penyaluran dana BOS yang diminta oleh kementerian. Dan barangkali bagaimana cara mengkonfirmasinya? Kita langsung di sini, Bapak dan Ibu masuk saja ke konfirmasi dana BOS yang ini. Nah, kebetulan ini saya sudah melakukan konfirmasi. Jadi bagi Bapak dan Ibu masih ada waktu ya, sekitar beberapa jam lagi. Makanya yang belum, ayo segera konfirmasi ya, biar prosesnya berjalan dengan lancar. Kemudian Bapak dan Ibu, informasi yang kedua, ini saya mempunyai surat edaran nomor 3163-C/HK 2021 tentang pelaksanaan penyaluran bantuan operasional sekolah tahun 2021. Ini dari Ditjen Paudikdasmen dan ditujukan kepada kepala dinas, kepala sekolah di seluruh Indonesia. Kita baca bersama dan apa yang harus kita lakukan. Dasar hukumnya adalah Permendikbud nomor 6 tahun 2021 tentang petunjuk teknis BOS reguler, kemudian keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 15 dan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 16. Nah, ini di sini ternyata isinya adalah sehubungan dengan telah ditetapkannya regulasi terkait bantuan operasional sekolah reguler tersebut, sehubungan dengan telah ditetapkannya regulasi terkait BOS reguler, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah berdasarkan pasal 8 ayat 1 Permendikbud nomor 6 menyatakan bahwa penyaluran dana BOS reguler dilakukan secara bertahap dengan ketentuan adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyaluran dana tahap 1 itu dilakukan setelah sekolah menyampaikan laporan penggunaan BOS reguler tahap 2 tahun sebelumnya. Itu kemarin sudah ya. Kemudian penyaluran tahap 2 dilakukan setelah sekolah menyampaikan laporan penggunaan dana BOS reguler tahap 3 tahun sebelumnya. Di salah satu video saya ada yang bertanya, katanya itu kan batas waktunya kemarin ya, sekitar bulan April. Katanya baru tadi siang ataupun juga baru hari tadi baru di input begitu BOS regulernya. Nah, apakah dana BOSnya akan cair atau tidak? Saya rasa itu urusan cair itu bakal begitu ya, akan dicairkan oleh kementerian. Namun barangkali sekolah Bapak dan Ibu ataupun juga Akang semuanya itu akan masuk di gelombang kedua. Coba aja cek di portal BOS ya. Mendingan kalau masuk di gelombang ke-1. Kemudian penyaluran tahap 3 itu dilakukan setelah sekolah menyampaikan laporan penggunaan dana BOS reguler tahap 1 tahun anggaran berjalan. Yang tahap 1 yang kemarin mendingan menurut saya itu diinput aja begitu ya. Jangan menunggu itu sekian bulan begitu ya. Ketika selesai
tahap 1 ya langsung di-input biar kita nggak ketinggalan begitu dengan daerah-daerah lain, dengan sekolah-sekolah lain. Selanjutnya di sini berdasarkan pasal 25 ayat 3 Permendikbud nomor 6 menyatakan bahwa penyampaian laporan penggunaan dana BOS reguler dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. Penyampaian pelaporan tahap 1 paling lambat bulan September tahun anggaran berjalan. Nah, ingat ya, ini paling lambat bulan September untuk tahap 1. Saya rasa mendingan dari sekarang saja di input. Kemudian, penyampaian pelaporan tahap 2 paling lambat bulan Desember. Dan penyampaian pelaporan tahap 3 itu paling lambat bulan April tahun anggaran berikutnya. Nah, seperti yang saya sudah katakan tadi, jadi kemarin kita dibatasi sampai bulan April begitu ya untuk penyampaian laporan. Nah, untuk tahun sekarang juga ini untuk tahun anggaran 2021 itu laporan keseluruhannya itu dibatasi sampai bulan April tahun berikutnya. Nah, kemudian di sini Bapak dan Ibu, sehubungan dengan ketentuan pasal 25 ayat 3 Permendikbud nomor 6 tahun 2021 dan berdasarkan laporan penggunaan dana BOS reguler tahun 2020, masih ada sekolah yang belum melaporkan penggunaan dana BOS reguler tahun 2020. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada saudara untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, dalam rangka penyaluran dana BOS reguler tahap 1 tahun 2021, sekolah yang telah ditetapkan sebagai penerima dana BOS reguler tahun pelajaran 2020-2021 yang belum menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOS reguler tahap 2 tahun 2020 agar segera melakukan pengisian laporan pada aplikasi RKS atau di laman boskemdikbud.go.id paling lambat bulan Maret 2021. Ini sudah ya kemarin. Nah, ini yang paling penting. Yang kedua, dalam rangka penyaluran dana BOS tahap 2 tahun 2021, sekolah yang telah ditetapkan sebagai penerima dana BOS reguler tahun pelajaran 2020-2021 harus menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOS reguler tahap 3 tahun 2020 melalui aplikasi RKS atau di laman boskemdikbud.go.id paling lambat bulan Mei tahun 2021. Nah, ini ada fleksibilitas, ternyata ada pelonggaran, diberikan waktu kembali oleh kementerian. Jadi yang belum silahkan ya di-input dari sekarang lah. Mumpung diberi kesempatan oleh Kementerian Pendidikan, saya rasa mending di-input dari sekarang. Bagaimana kalau saya misalkan baru saja menginput begitu ya? Mungkin saja sekolah Bapak dan Ibu itu nantinya akan masuk di gelombang kedua begitu. Jadi seperti yang saya sarankan tadi, mendingan ketika tahap 1 sudah selesai, misalkan sudah habis, ya mending di-input saja tuh, agar kita tidak ketinggalan. Selanjutnya di poin yang ketiga, sekolah yang telah ditetapkan sebagai penerima BOS tahun pelajaran 2021 harus memastikan bahwa laporan sekolah yang disampaikan sesuai dengan realisasi penggunaan BOS reguler yang dilakukan. Nah, dari mana sumbernya? Sumbernya yaitu dari BOS K7. Itu kan ada realisasi penggunaan dana BOS dari sekolah ataupun juga dari kepala sekolah yang 13 komponen itu, mendingan di-input saya. Selanjutnya, rekening sekolah pada laman Boskemdikbud tercatat atas nama sekolah dan aktif. Karena memang beberapa kejadian yang ke belakang ada sekolah yang sudah tidak aktif tetapi rekeningnya masih aktif, dan itu dipastikan sekolah tersebut harus mengembalikan uang dana BOS tersebut. Jadi intinya nomor rekening yang dimasukkan ke dalam boskemdikbud.go.id itu harus atas nama sekolah, bukan atas nama pribadi. Jadi tidak boleh atas nama pribadi ya. Mendingan ya atas nama sekolah saja dan dipastikan aktif begitu. Selanjutnya, Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten Kota, dan Badan Hukum Penyelenggara sesuai dengan kewenangannya melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap sekolah yang berada di bawah pembinaannya dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, dan 3 gitu ya. Ini jadi kita diawasi juga oleh Inspektorat, oleh BPKRI, kemudian juga lembaga lain yang memang mengawasi dari penyaluran dana BOS ini. Selanjutnya, ini ada ketentuan lain bahwa Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten Kota, dan Badan Hukum Penyelenggara sesuai dengan kewenangannya agar saling berkoordinasi terkait pasal 28 ayat 1 yang menegaskan bahwa biaya operasional sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang tidak ditetapkan sebagai penerima dana BOS, tidak menerima dana BOS reguler, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Jadi jangan bertanya lagi kalau misalkan begini, ada sekolah Bapak dan Ibu itu dilaksanakannya oleh pemerintah daerah, maka dana BOS-nya itu akan dikeluarkan oleh pemerintah daerah, bukan dari pusat ya. Selanjutnya, biaya operasional sekolah diselenggarakan masyarakat yang tidak ditetapkan sebagai penerima dana BOS dan atau tidak menerima dana BOS menjadi tanggung jawab Badan Hukum Penyelenggara. Nah itu ya
Bapak dan Ibu, informasi terkait surat edaran dari Ditjen PAUD Dasmen ini ditandatangani oleh Jumeri STP MSI. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan menjadi referensi bagi Bapak dan Ibu semuanya. Sekali lagi, saya ingatkan untuk input data itu jangan menunggu batas waktu gitu ya. Saya sarankan ketika tahap 1 misalkan sudah selesai yang kemarin, itu diinput saja biar kita tidak ketinggalan dengan sekolah-sekolah yang lain. Sama halnya saya juga menginformasikan kepada operator-operator di sekolah, kepada kepala-kepala sekolah, saya menginformasikan bahwa segera input BOS K7 biar kita tidak ketinggalan dengan sekolah-sekolah yang lain. Sekali lagi demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi informasi penting dan menjadi referensi bagi Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dan mohon maaf juga atas kehilapan, kekurangan dan juga kesalahannya. Saya Rizal Gibran pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.